Biasanya ketika ada orang yang sakit atau misalnya kamu di sekolah nggak enak badan, guru pasti pegang ke jidatmu. Apakah hal tersebut benar? Sebenarnya guru tersebut sedang mengukur apa sih? Benar sekali, sedang mengukur suhu. Tapi, apakah dengan menggunakan tangan, seseorang bisa mengukur suhu? Bisa kita temukan jawabannya pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita belajar IPA hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang suhu. Di awal kita sudah membahas kadang seseorang mengukur suhu hanya dengan tangannya saja. Tapi sekarang setelah adanya pandemi corona tidak demikian. Saat masuk ruangan misalnya, kita saat berbelanja, di pintu masuk ada petugas yang meletakkan sebuah alat berbentuk seperti pistol di jidat kita. Ya, 30 derajat Celcius, silahkan masuk. Jadi begini teman-teman, 30 derajat Celcius yang dimaksud adalah suhu tubuh kita. Lalu apa yang dimaksud dengan suhu itu? Ya, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Artinya, semakin tinggi suhu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Mungkin kamu pernah melakukan eksperimen ini. Ketika kamu masih kecil, dulu misalnya tangan kiri diletakkan di air yang dingin dan tangan kanan diletakkan di air hangat. Keduanya didiamkan agak lama dan membuat suhu tangan kiri rendah dan suhu tangan kanan tinggi. Lalu keduanya diletakkan di air dengan suhu ruangan yang kiri akan terasa panas karena suhunya lebih tinggi dari tangan yang kanan, dan tangan kanan akan merasa dingin karena suhunya lebih rendah daripada tangan kiri. Berarti panas atau dingin itu subjektif, tergantung yang mengukur. Tapi kita kan ilmuwan, jadi harus objektif. Oleh karena itu, kita tidak bisa menggunakan rasa panas dan dingin lagi, tapi kita mengukur dengan suhu. Lalu gimana ya cara kita mengukur suhu? Ya, ada alat yang biasa dikenal dengan termometer. Termometer ini umumnya adalah berbentuk seperti pipa kecil panjang yang di dalamnya terdapat cairan, baik itu alkohol ataupun air raksa. Oh ya teman-teman, kalian harus tahu nih bahwa pada abad 17 terdapat 30 jenis skala suhu yang membuat para ilmuwan kebingungan. Oleh karena itu, kita akan membahas 4 skala saja yang populer. Nah, yang pertama itu adalah skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit pada tahun 1720. Dia mengukur kalau temperatur air saat mendidih atau tetap atas ada di angka 212 Fahrenheit. Sementara titik beku atau titik tetap bawah ada di angka 32 derajat Fahrenheit, sehingga si temperatur ini punya selang sebesar 180 derajat. Yang kedua yaitu skala Reaumur. Penemu skala Reaumur adalah René Antonio Verhelst de Reaumur pada tahun 1731. Pada mulanya dia membuat termometer dengan alkohol, walaupun sekarang sudah diganti dengan air raksa ya, dan membuat ketetapan titik beku airnya 0 derajat Reaumur dan titik didih sebesar 80 derajat Reaumur. Kenapa sih angka itu yang dipilih? Menurut Reaumur, soalnya angka 80 itu bisa dibagi menjadi 40, 20, 10, dan 5. Yang ketiga yaitu skala Celcius. Skala Celcius ditemukan oleh Anders Celsius pada tahun 1742. Kalibrasi skala dihitung dengan sederhana.
dia memilih untuk membuat titik beku air dan titik didih air untuk referensinya. Lalu dia membuatnya ke dalam selang 100 derajat dengan 0 derajat Celcius sebagai titik beku air dan 100 derajat Celcius sebagai titik didihnya. Dalam penelitian ilmiah, skala Celcius ini lebih sering digunakan, makanya selain Amerika Serikat, banyak banget negara yang menggunakan skala Celcius ini. Misalnya negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, ketika kita ngomongin soal suhu, langsung berpatokannya ke skala Celcius. Selanjutnya, yang keempat adalah skala Kelvin. Enggak cuma 3 tadi ya, bahwa ada orang Eropa lain yang juga mau ikut bikin skala-skala ini, yang dia dari Skotlandia yang namanya Lord William Kelvin. Berbeda dengan skala lain, Kelvin menggunakan konsep nol mutlak sebagai batas bawahnya. Pada skala Kelvin, titik beku air ada di 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Kelvin ini masuk ke standar internasional yang biasa dipakai untuk pengukuran ilmiah. Karena secara teoritis enggak ada lagi yang lebih rendah dari suhu nol mutlak. Makanya di Kelvin juga enggak perlu nulis derajatnya ya. Jadi langsung aja misalnya 273 Kelvin. Itulah pembahasan kita kali ini tentang apa itu suhu, alat ukur suhu, dan skala-skala suhu. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengkonversi suhu dari Celcius ke Reaumur ke Fahrenheit, bahkan sebaliknya. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.